Martial Master 5865. Nenek moyang masyarakat naga hitam merasakan dengan hati-hati, tetapi menemukan bahwa aura Molly memang telah hilang sama sekali. Dia benar-benar membiarkan seorang kaisar agung melarikan diri. Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak jelek dan meraung marah. Ledakan, aura menakutkan memenuhi 9 langit dan 10 negeri, menyebar dengan ganas antara langit dan bumi, memusnahkan segalanya. Jauh sekali, semua orang bingung saat merasakan pergerakan di sini. Apa yang terjadi? Mengapa nenek moyang masyarakat naga hitam begitu marah? Di tengah keraguan semua orang, gemuruh pemikiran spiritual nenek moyang masyarakat naga hitam menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Siapapun yang bisa menemukan jejak anak ini untukku, aku pasti akan mendapat pahala yang berlimpah. Teriakan marah langsung sampai ke telinga banyak pria kuat yang hadir. Apa? Semua orang yang hadir diam-diam terkejut. Anda benar-benar membiarkan anak ini melarikan diri? Apakah kamu bercanda? Kaisar ilahi yang bermartabat sedang mengejar seorang kaisar yang kuat, tetapi tidak hanya gagal membunuhnya, tetapi juga membiarkannya melarikan diri. Ketika berita seperti itu keluar, semua orang tidak terkejut. Dari mana asal-usul anak ini, dan dia bisa melarikan diri dari kejaran leluhur masyarakat naga hitam? Pikiran spiritual saling bertukar pikiran, tapi tidak ada yang benar-benar melacak keberadaan Molly nenek moyang masyarakat naga hitam. Siapa yang berani menemui orang kuat yang bisa mengalahkan nenek moyang masyarakat naga hitam dan mencari bencana? Orang-orang kuat di tingkat kaisar tidak berani menyinggung Molly dengan mudah. Adapun pembangkit tenaga listrik tingkat dewa kaisar, belum lagi, nenek moyang masyarakat naga hitam tidak memiliki martabat untuk pantas mendapatkan upaya mereka sendiri untuk mencari seorang kaisar yang hebat untuknya. Panggilan, dalam sekejap, banyak pemikiran spiritual menghilang, mundur, dan tidak lagi memperhatikan tempat ini. Di saat yang sama, legenda seorang kaisar agung yang bisa lepas dari tangan kaisar dewa yang berkuasa juga menyebar di kalangan masyarakat dalam sekejap. Setelah semua orang bubar, ledakan, seekor monster langit berbintang besar langsung muncul di medan perang. Setelah melihat lubang besar di tanah, ekspresinya berubah. Tidak, pertempuran di sini sudah berakhir. Tuan, bisakah dia? Wus, ia bergoyang dan langsung menghentikan kaisar tahap akhir. Saudara ini, kata binatang langit berbintang itu dengan tergesa-gesa. Siapa itu? Mendiang kaisar terkejut, pupil matanya menyusut, dan dia segera mengeluarkan senjatanya. Dia melihat sosok yang menghalanginya dengan mata dingin. Komodo, ini adalah keluarga besar di lautan semesta. Apakah ada yang salah, Yang Mulia? Nada suara kaisar sedikit melunak di kemudian hari, namun dia tetap tidak berani gegabah. Seperti ini, di sini dikatakan bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam sedang mengejar seorang kaisar. Aku ingin tahu apa hasilnya. Tolong beritahu aku. Binatang langit berbintang itu sangat gugup, Saroyelah yang datang jauh-jauh. Ternyata untuk ini, mendiang kaisar menghela nafas lega. Dia mengangkat tangannya dan bola kristal segera jatuh ke tangan Saroye. Ini adalah informasi tentang pertempuran sebelumnya antara leluhur masyarakat naga hitam dan orang itu. Saya menyalinnya. Tuan, saya akan memberikan yang ini kepada Anda. Setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan pergi. Sangat jarang kaisar dewa yang kuat mengambil tindakan, jadi tentu saja akan ada banyak orang yang merekam adegan tersebut. Saroye mengabaikan kepergian pihak lain dan buru-buru membuka bola kristal untuk melihatnya. Ketika dia melihatnya, dia terkejut. Orang di dalam yang bertarung melawan leluhur masyarakat naga hitam bukanlah Qin Chen. Bukan orang dewasa, itu anak itu, dan setelah mendengar percakapan kedua pihak, Saroye semakin terkejut. Kembali ke kota Nanyuan. Jelas masternya yang membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam dan bergabung dengan Raja Tianbei dari Kerajaan Yong untuk menghancurkan sebagian besar wilayah masyarakat naga hitam dari nenek moyang masyarakat naga hitam. Ternyata itu kesalahan orang ini. Keanehan, ada keraguan di hatinya,
tapi Saroye masih bisa bernapas lega. Bagus, tidak apa-apa, Pak. Tetapi orang ini seharusnya memiliki hubungan dengan Anda, Tuan. Saroye mengerutkan kening, mengingat adegan dalam video yang dibawakan oleh Raja Tianbei. Seharusnya orang ini. Pantas saja Anda tidak membiarkan orang-orang kerajaan Yong menangkap orang ini sejak awal. Kekuatan yang ditunjukkan orang ini, kecuali beberapa orang seperti Raja Tianbei, mungkin semudah memotong melon dan sayuran di tangan orang ini. Temukan cara untuk menemukan orang ini dulu, atau ikuti pergerakan nenek moyang masyarakat naga hitam. Mungkin kamu bisa menemukan masternya. Saroye berpikir dalam hati, dan segera mengeluarkan token panggilan dan memulai pemanggilan. Ia masih memiliki beberapa teman dari klan Komodo di reruntuhan para dewa. Aku tidak tahu bagaimana keadaan tuanmu di reruntuhan para dewa ini. Tanpa aku sebagai tunggangan, tuanmu pasti sangat lelah jika harus terbang sendiri. Kamu menghela nafas, berbalik dan pergi. Saat ini, sudut tersembunyi dari dinding batu di suatu tempat di reruntuhan para dewa. Kabru bersembunyi di sini secara diam-diam. Di tangannya, dia memegang slip pesan giok. Pesan bantuanku sudah terkirim, tapi aku tidak tahu kapan adikku akan menerimanya. Kabru tampak khawatir. Satu-satunya di seluruh klan yang bersedia membayar mahal untuk menyelamatkannya adalah saudara perempuannya. Adapun teman-teman lain yang ditemuinya di reruntuhan para dewa, bahkan tidak berani menyapa mereka. Lagi pula, kekuatan Qin Chen sebelumnya telah sangat mengejutkannya. Jika kita memberitahu beberapa orang lagi, bisakah kita bekerja sama untuk mengalahkannya? Pikir Kabru diam-diam. Bip bip bip, pada saat ini, slip utusan Kaburu dengan cepat menyala. Hah, apakah kamu punya informasi? Kabulu terkejut. Pemanggilan besar-besaran semacam ini harus dilakukan ketika ada berita besar. Dia segera mengambil slip giok dan memeriksanya. Melihatnya, aku merasa takjub. Nenek moyang masyarakat naga hitam, Kaisar Seagot dari alam semesta selatan, tiba-tiba menyerang kaisar yang kuat. Pertempurannya sangat sengit. Nenek moyang masyarakat naga hitam menggunakan berbagai metode, tetapi mereka gagal mempertahankan orang itu. Merasakan informasi batu giok itu, mau tak mau aku merasa takjub. Apalagi masih ada gambar yang dikirimkan di slip giok ini. Nenek moyang masyarakat naga hitam mengancam bahwa siapapun yang dapat menemukan jejak orang ini dan mengirimkan pesan kepadanya akan menerima rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh Kaisar Ilahi yang berkuasa jika ia mengungkapkan rasa terima kasihnya? Itu tidak boleh kecil. Sayang sekali saya tidak berani memprovokasi keberadaan seperti itu. Saya pasti tidak akan bisa mendapatkan uang ini. Kabru menggelengkan kepalanya. Suara mendesing. Pada saat ini, dua aliran cahaya tiba-tiba terbang melewati langit yang jauh. Senior itu ada di sini. Kabru bersembunyi di pojok, buru-buru gemetar, memikirkannya, dan akhirnya mengertakkan gigi dan bergegas keluar. Di atas langit, Qin Chen dengan cepat datang ke gurun ini bersama Molly. Suara mendesing, begitu keduanya berhenti, sesosok tubuh muncul dari balik batu di kejauhan. Senior, apakah kamu kembali? Kata Kabulu sambil tersenyum tersanjung. Kamu tidak pergi. Qin Chen menatapnya sambil setengah tersenyum. Senior, kamu bercanda. Beraninya aku pergi? Kabulu buru-buru tertawa. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi tunggangan senior saya. Qin Chen tersenyum. Molly, ayo pergi. Setelah melihat kemunculan Molly, seluruh tubuh Kabru gemetar. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan tiba-tiba dia berkeringat dingin. Ini, bagaimana orang ini terlihat sangat mirip dengan orang yang lolos dari tangan leluhur masyarakat naga hitam di gambar. Salah, itu bukan gambarnya, tapi gambarnya. Senior, siapa yang ini? Kabulu merasakan Qin Chen dan Molly menimpanya, dan anggota tubuhnya menjadi lemah karena ketakutan, dan dia hampir terduduk di tanah. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan, kata Qin Chen dengan tenang.
Hah, Molly juga menatap Kabulu dengan ringan. Ledakan, Kabru merasa seolah-olah ada dunia gelap luas tak berujung di depannya. Seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gudang es dan dia hampir tidak bisa bernapas. Ayo pergi, suara samar Qin Chen sepertinya datang dari cakrawala, terngiang di telinga Kabulu, membangunkannya seketika. Iya, Kabulu kaget, seluruh tubuhnya basah kuyup, seperti baru dikeluarkan dari air. Untungnya, saya tidak bertindak bodoh sebelumnya. Kabulu tidak berani gegabah, dan segera mengikuti petunjuk Qin Chen dan terbang ke depan. Qin Chen, kemana kamu akan membawaku sekarang? Molly mengerutkan kening, pergi ke tempat yang bagus. Qin Chen tersenyum, dan daun Kong muncul di tangannya. Berdasarkan daun wukong, dia samar-samar merasakan ketertarikan yang tidak dapat dijelaskan di suatu tempat di depannya. Seharusnya disitulah pohon ilahi wukong berada. Itu benar, Qin Chen berbalik dan mengulurkan tangannya ke Molly. Mo. Li tercengang, apa maksudmu? Masih berpura-pura bodoh. Qin Chen berkata dengan ringan, haruskah saya membagikan setengah dari harta yang Anda dapatkan di inti markas Asosiasi Naga Hitam? Sejenak, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kenapa? Kamu masih ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Qin Chen memandangnya. Jika aku tidak menghancurkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki inti dari markas besar masyarakat naga hitam untuk dijarah. Kan, di antara harta karun ini, seharusnya ada separuh dari diriku. Aku tahu kamu, Iblis Qin, tidak tertarik padaku. Molly tampak seperti sedang sembelit.